Salam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Firma Hartati Putar-Putar dengan NPM F1F024025 dari Universitas Bengkulu, Prodi Statistika. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang aljabar matriks, yaitu pertemuan 5 membahas basis dan dimensi, ruang baris, ruang kolom, dan rank matriks, serta ruang hasil kali dalam. Baiklah, yang pertama saya akan membahas tentang basis dan dimensi. Definisi basis ada dua, yaitu jika V adalah sembarang ruang vektor dan S sama dengan S1, S2 sampai dengan Sn merupakan himpunan berhingga dari vektor-vektor di V, maka S basis bagi V. Yang kedua, jika kedua syarat berikut dipenuhi, yaitu S membangun V, S bebas linear. Basis dari suatu vektor bisa lebih dari satu. Ada dua macam basis yang kita kenal, yaitu basis standar dan basis tidak standar. Contohnya diberikan vektor-vektor V1 sama dengan 1, minus 2, 3, dan V2 sama dengan 0, 5, minus 3 secara linear independen. Perbesar V1, V2 menjadi sebuah basis untuk ruang dimensi 3. Penyelesaiannya yang pertama, langkah 1, menyadari kebutuhan vektor ketiga. Untuk membentuk basis bagi ruang dimensi 3, kita memerlukan 3 vektor yang linear independen. Karena V1 dan V2 sudah linear independen, kita hanya perlu mencari satu vektor V3 lagi yang tidak berada dalam rentangan linear dari V1 dan V2. Dengan kata lain, V3 harus linear independen terhadap V1 dan V2. Langkah kedua, cari vektor ketiga atau V3. Vektor V3 dapat dipilih sebagai vektor yang tidak dapat dituliskan sebagai kombinasi linear dari V1 dan V2. Salah satu cara termudah untuk menemukan V3 adalah dengan memilih vektor yang tidak berada di dalam rentang V1, V2. Salah satu pilihan sederhana adalah memilih vektor standar E3 sama dengan 0, 0, 1 yang merupakan vektor basis canonic dari ruang dimensi 3. Kita perlu memeriksa bahwa E3 linear independen terhadap V1 dan V2. Langkah ketiga, uji linear independensi. Untuk memeriksa apakah V1, V2, E3 linear independen, kita coba lihat apakah dia kombinasi linear C1, V1 tambah C2, V2 ditambah C3, E3 sama dengan 0, di mana C1, C2, C3 adalah skalar. Setelah mendapatkannya, tulis persamaan kombinasi linear. C1, 1, minus 2, 3, ditambah C2, 0, 5, minus 3, tambah C3, 0, 0, 1, dan menghasilkan matriks 0, 0, 0. Ini memberikan sistem persamaan. Yang pertama, C1 sama dengan 0. Persamaan kedua, minus 2C1 ditambah 5C2 sama dengan 0. Persamaan ketiga, C3, 3C1 dikurang 3C2 ditambah C3 sama dengan 0. Dari persamaan pertama, C1 sama dengan 0, substitusi C1 sama dengan 0 ke dalam persamaan kedua. 5C2 sama dengan 0 menghasilkan C2 sama dengan 0. Substitusi C1 sama dengan 0 dan C2 sama dengan 0 ke dalam persamaan ketiga. C3 sama dengan 0. Karena satu-satunya solusi untuk sistem ini adalah C1 sama dengan C2 sama dengan C3 sama dengan 0, maka V1, V2, E3 adalah linear independen. Langkah keempat, basis untuk ruang dimensi 3. Dengan demikian, V1, V2, E3 adalah ruang basis untuk ruang dimensi 3. Basis tersebut adalah matriks 1, minus 2, 3, 0, 5, minus 3, 0, 0, 1. Kesimpulannya, himpunan V1, V2, E3 merupakan basis untuk ruang dimensi 3, di mana E3 sama dengan 0, 0, 1 adalah vektor tambahan yang melengkapi basis. Selanjutnya, definisi dimensi. Ada dua, yaitu ruang vektor bukan 0V disebut dimensi terbatas atau finite dimensional jika mengandung sebuah kumpulan terbatas vektor, yaitu V1, V2 sampai dengan Vn yang membentuk sebuah basis.
Jika tidak ada kumpulan yang tersedia, maka disebut dimensi tak terbatas. Notasinya dimensi V. Contoh pertama, dimensi ruang basis N sama dengan N basis atau basis standar yang memiliki N vektor. Kedua, dimensi Pn sama dengan N tambah 1 atau biasa disebut basis standar yang memiliki N tambah 1 vektor. Yang terakhir yaitu dimensi Mn sama dengan Mn atau basis standar yang memiliki Mn vektor. Diberikan contoh, tentukan dimensi subruang dari P3 yang terdiri dari semua polinomial A0 ditambah A1x ditambah A2x pangkat 2 tambah A3x pangkat 3 di mana A0 sama dengan 0. Penyelesaiannya, ruang P3 terdiri dari semua polinomial dengan derajat maksimum 3 yang memiliki bentuk umum, yaitu A0 ditambah A1x ditambah A2x pangkat 2 ditambah A3x pangkat 3. Namun, dalam subruang yang diberikan diketahui bahwa A0 sama dengan 0, sehingga polinomial dalam subruang tersebut memiliki bentuk A1x ditambah A2x pangkat 2 ditambah A3x pangkat 3. Dengan kata lain, polinomial dalam subruang ini hanya melibatkan suku-suku dengan x, x2, dan x pangkat 3, tetapi tidak ada ruang konstan atau A0. Vektor basis dari subruang ini adalah x, x pangkat 2, x pangkat 3, yang berarti dimensi subruang tersebut adalah 3. Karena ada 3 vektor basis, jadi dimensi subruang tersebut adalah 3. Berikutnya, saya akan membahas tentang definisi ruang kolom dan ruang baris. Jika A adalah matriks Mn, maka subruang Rn yang direntang oleh vektor-vektor baris dari A disebut ruang baris dari A. Subruang dari Rm yang direntang oleh vektor-vektor kolom dari A disebut ruang kolom dari A. Teoremanya, jika suatu matriks U berada dalam bentuk baris eselon, maka vektor-vektor baris dengan utama 1, yaitu vektor-vektor tak nol, membentuk suatu basis untuk ruang baris U, dan vektor-vektor kolom dengan utama 1 dari vektor-vektor baris membentuk suatu basis untuk ruang kolom dari U. Misalkan diberikan matriks A berordo 3x4, yaitu minus 1, minus 2, minus 1, 1, 1, 2, 3, minus 3, 1, 2, 2, minus 1. Untuk baris kedua, berikan 1, 2, 3, minus 1 disebut vektor baris. Untuk kolom ketiga, diberikan minus 1, 3, 2 disebut vektor kolom. Dengan melakukan OBE diperoleh matriks A berordo 3x4, yaitu untuk baris pertama 1, 2, 0, minus 1, untuk baris kedua 0, 0, 1, 0, untuk baris ketiga 0, 0, 0, 0. Perhatikan kolom-kolom pada matriks hasil OBE. Matriks A mempunyai basis ruang kolom, yaitu ruang kolom pertama minus 1, 1, 2, diberikan ruang kolom kedua minus 1, 3, 2. Basis ruang baris diperoleh dengan cara mentransposkan terlebih dahulu matriks A. Melakukan OBE pada A transpos sehingga diperoleh matriks berordo 4x3. Untuk kolom pertama diberikan 1, 0, 0, 0. Untuk ruang kolom kedua diberikan 0, 1, 0, 0. Untuk kolom ketiga diberikan minus 1 per 2, 1 per 2, 0, 0. Kolom-kolom pada matriks hasil OBE yang memiliki satu utam bersesuaian dengan matriks asal atau A. Ini berarti matriks A tersebut mempunyai basis ruang baris, yaitu baris pertama minus 1, 1, baris kedua minus 2, 2, baris ketiga minus 1, 3, baris keempat 1, minus 1. Dimensi basis ruang baris sama dengan ruang kolom dinamakan rank. Jadi, rank dari matriks A adalah 2. Contohnya, perhatikan sistem persamaan linear yang membentuk AX sama dengan B berikut, yaitu matriks kolom pertama X1, 1, 2, kolom kedua 3, 2, 1, kolom ketiga 2, minus 3, minus 2, dikali dengan X1, X2, X3.
menghasilkan 1 minus 9 plus 3. Tunjukkan bahwa B adalah ruang kolom A dan nyatakan B sebagai kombinasi linear vektor kolom A. Penyelesaiannya dengan solusi eliminasi Gauss, yaitu X1 sama dengan 2, X2 sama dengan minus 1, S3 sama dengan 3. Substitusikan X1, X2, X3 ke dalam matriks yang diberikan tadi, yaitu dengan hasil 2 dikali kolom 1 minus 1, 1, 2 dikurang 3, 2, 1 ditambah 3 dikali minus 2 minus 3 minus 2 dengan menghasilkan matriks 1 minus 9 minus 3. Selanjutnya saya akan membahas tentang rank matriks. Matriks tak nol A dikatakan mempunyai rank R jika paling sedikit STU dari minor bujur sangkar R kali R tidak sama dengan 0, sedangkan setiap minor matriks bujur sangkar atau R tambah R dikali R tambah 1 jika ada adalah 0. Matriks 0 disebut rank 0. Contohnya diketahui matriks A berordo 2 kali 3 sama dengan 2, 1, 0, minus 1, minus 2, 1. Tentukan rank A. Penyelesaiannya minor A berordo 2 kali 2 sama dengan 2, 1, minus 1, minus 2. Determinan A sama dengan minus 5 tidak sama dengan 0. Maka rank A sama dengan 2 sama dengan ordo A minor. Dan yang terakhir, ruang hasil kali dalam. Definisinya, misalkan V adalah suatu ruang vektor dan vektor U, vektor V, elemen dari V, maka notasi lebih kecil dari atau lebih besar dari dinamakan hasil kali dalam jika memenuhi keempat aksioma sebagai berikut. Aksioma pertama, vektor U, vektor V sama dengan vektor U, vektor V. Ini disebut simetris. Aksioma kedua itu vektor U tambah vektor V, vektor W sama dengan vektor U, W, vektor W ditambah vektor V, vektor W. Ini dikatakan aditivitas. Aksioma yang ketiga untuk suatu K elemen R, yaitu K vektor U, vektor V sama dengan vektor U, K vektor V sama dengan K U vektor U, vektor V. Ini dinamakan sifat homogenitas. Yang keempat, vektor U, vektor U lebih besar sama dengan 0 untuk setiap vektor U dan vektor U, vektor U 0 jika dan hanya jika vektor U sama dengan 0. Ini dinamakan sifat positivitas. Ruang vektor yang dilengkapi dengan operasi hasil kali dalam dinamakan ruang hasil kali dalam atau RHD. Karena aksioma-aksioma untuk ruang hasil kali dalam yang nyata didasarkan pada sifat-sifat titik produk, aksioma-aksioma ruang hasil kali dalam ini akan terpenuhi secara otomatis jika kita mendefinisikan hasil kali dalam dari dua vektor U dan V di ruang basis N menjadi U, V sama dengan U kali V sama dengan U1 V2 ditambah U2 V2 tambah sampai dengan UN Vn. Contohnya, biarkan U sama dengan U1, U2 dan V sama dengan V1, V2 adalah vektor-vektor di R2. Vertifikasi bahwa Euclidean terbobot hasil kali dalam. U, V sama dengan 3U1 V1 ditambah 2U2 V2 memenuhi 4 aksioma hasil kali dalam. Penyelesaiannya, aksioma 1, U, V sama dengan V, U. Aksioma 2, jika W sama dengan W1 W2, maka U tambah V, W sama dengan 3 dikali U1 ditambah V1,
dikali W1 ditambah 2 dikali U2 ditambah V2 kali W2 menghasilkan 3 dikali U1 W1 ditambah V1 W1 ditambah 2 kali U2 W2 ditambah V2 W2 sama dengan 3 U1 W1 ditambah 2 U2 W2 ditambah 3 V1 W1 ditambah 2 V2 W2 sama dengan U, W ditambah V, W. Untuk aksioma 3, KU, V sama dengan 3 kali KU1 kali V1 ditambah 2 KU2 dikali V2 sama dengan K dikali 3U1 V1 ditambah 2 U2 V2 sama dengan K U, V. Untuk aksioma 4, V, V sama dengan 3 kali V1 ditambah 2 kali V2 sama dengan 3 V1 pangkat 2 ditambah 2 V2 pangkat 2 lebih besar sama dengan 0 dengan kesetaraan jika dan hanya jika V1 sama dengan V2 sama dengan 0 yaitu jika dan hanya jika V0. Sekian dari video penjelasan saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya Firma Artati Butar-Butar mengucapkan terima kasih dan undur diri.